Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Serang dengan program studi Sistem Informasi Kelautan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Norazmi Langlang Buana dengan NIM 2401484. Perkenalkan, nama saya Akil Argananta Medi dengan NIM 240500103. Perkenalkan, nama saya Raja Banu Hendriawan dengan NIM 2407494. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Algoritma Pemrograman ingin mempresentasikan hasil observasi kami dengan judul Seaside Aplikasi Cerdas dengan Pendataan Hasil Perikanan. Oke, jadi kami melakukan observasi pada tanggal 20 Mei 2025 hari Selasa. Tepatnya di lokasi Pelabuhan Karangantu, Provinsi Banten. Nah, kami melakukan wawancara kepada para pedagang. Nah, kira-kira apa sih yang dipermasalahi oleh para pedagang itu? Oke, itu bakal dibahas oleh rekan saya. Oke, dari hasil wawancara kami mendapatkan beberapa permasalahan dari para pedagang yang ada di sana. Salah satu permasalahan mereka yakni mereka masih melakukan pendataan secara manual atau bahkan mereka tidak melakukan pendataan sama sekali. Yang dimana ketika data-data tersebut hilang, mereka akan kesulitan untuk mencari datanya kembali. Dan juga ada salah satu permasalahan yang kami dapatkan yakni mengenai harga. Jadi si para pedagang ini kesulitan dalam mengatur harga mereka karena mereka hanya mengikuti arahan-arahan dari pimpinan mereka saja. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, kami di sini merancang sebuah program bernamakan Seaside. Nah, di mana nantinya program tersebut menawarkan beberapa fitur untuk membantu para pedagang di sana. Oke, berikut adalah penjelasan tentang fitur-fitur yang akan membantu para pedagang di program kami. Ada beberapa fitur di sini. Ada input data ikan, tampilkan semua stroke, urutkan berdasarkan nilai ekonomis, tampilkan semua stroke berdasarkan username, cari stroke berdasarkan ID, edit, dan sebagainya. Kita sudah membaca semua ya. Ada peringatan nih di sini, lakukan baca dari file. Itu perintahkan 10 jika sudah memiliki data sebelumnya. Sebelumnya saya memiliki beberapa input yang saya sudah lakukan sebelumnya. Ada beberapa input bisa bisa divalidasi lagi dengan setelah melakukan baca dari file, kita bisa lihat tampilkan stroke. Ya, ini ada 4 file yang sudah ada dari file yang sebelumnya saya sudah isi gitu. Tapi kita akan mencobanya satu persatu fitur yang akan digunakan. Pertama, input data dengan ikan. Oke. Di sini user disuruh untuk mengisi beberapa data berupa username, kategori ikan, tentukan kita pelagis, jenis ikan yang bisa marlin ya. Terus mungkin kita menggunakan 5 kilo untuk yang kita yakin beli, harganya 13.000 gitu. Tersedia ya. Nah, setelah itu kita langsung mendapatkan ID dari data yang kita buat. Coba kita tes dengan tampilkan ID. Tampilkan semua stroke. Ya, di sini sudah ada ya stroke kita. Nah, langsung ke fitur kedua. Fitur selanjutnya yaitu urutkan berdasarkan nilai ekonomis. Ketika melakukan hal ini, itu hanya melakukan sort, pengurutan terlebih dahulu. Untuk melihat hasilnya dari pengurutan tersebut, kita harus menggunakan fungsi tampilkan semua stroke terlebih dahulu untuk melihatnya. Nah, terlihat nilai dari total itu terurut sesuai dengan harga pembelian gitu, dari yang atas yang termahal sampai yang ke bawah termurah. Lanjut ke fitur selanjutnya, tampilkan semua stroke berdasarkan username. Di sini dari 5 stroke pembelian ini
ada dua nama ya usernya, ada yang bernama Eva dan ada yang namanya Akil. Kita pilih yang Akil. Apa yang akan terjadi ketika kita memilih nama Akil? Boom. Yang terjadi adalah struk pembelian akan memunculkan data yang hanya menuliskan menggunakan username Akil. Oke. Sekarang kita akan cari struk berdasarkan ID. Sebelumnya kan kita sudah melakukan input data gitu kan. ID yang kita gunakan waktu itu PEL 100005. Oke. Kita mulai cari struk berdasarkan ID PEL 100005. Terbukti ya teman, hasil dari ininya hanya menunjukkan satu struk saja. Baik, lanjut ke fitur selanjutnya, ada edit data berdasarkan ID. Ketika kita melakukan ini, kita user disuruh untuk mencantumkan ID untuk ID data yang ingin diedit. Tadi kan PEL 100005. Nah, di sini kita disuruh untuk mengubah data-data yang sebelumnya menjadi yang baru, mengisikan baru. Mungkin dari Malin kita pergi ke tuna 4 kilo dan harganya 16.000. Tersedia ya. Nah, data berhasil diperbarui. Coba kita cari ID yang sebelumnya. Cari berdasarkan ID. Oke. Ya, sudah terupdate dan ini untuk dari edit data berdasarkan ID. Kita bisa melakukan hapus data berdasarkan ID. Coba kita menghapus data yang tadi kita ubah sebelumnya. Kita gunakan hapus data ID. Nah, data berhasil dihapus. Coba kita cari ID yang tadi kita input. ID sudah ditemukan. Artinya data yang disimpan tadi sudah tidak ada. Terbukti data tinggal 4. Oke, lanjut ke hapus semua data berdasarkan username. Saya ingin menghapus semua catatan yang atas nama username Eva gitu. Oke, kita coba cari hapus semua data berdasarkan username Eva. Eva berhasil dihapus gitu. Setelah coba kita tampilkan semua struk yang ada. Boom, cuma username Akil yang tersisa gitu kan. Username Eva sudah dihapus dari storage data yang kita simpan, yang sudah disimpan. Nah, terakhir ada simpan ke file. Ini adalah fitur untuk mencetak data-data yang tadi kita olah ke dalam satu file yang nanti kalian akan dinamakan data underscore ikan. Nah, sekian fitur-fitur dari aplikasi V-Site. Nah, itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.